Halo. Tolong. Kok teriak-teriak? Enggak. Kita deketin aja lah. Lama kita gak ngobrol kan? Ngobrol tiap hari. Kagak, kita ngopi diem aja. Chan. Dan Jadi Ihsan Fajri dalam 2 minggu ke depan bakal melepas lajang ya. Jadi mau nikah. Yakin nikah? nah, lepas lajangnya mah udah lama. Lepas lajang beda gak sama lepas ini perjaka? Sama Sama aja ya. sama Hilang lajang. keperjakaan jadi hilang kelajangan gitu. Lu berarti tepat berapa tahun nikah? Di umur lu berapa? 30. Pas 30 ya? Iya. 3 hari yang lalu pas 30. 3 hari yang lalu pas 30 tahun. Apa yang melatar belakangi selain daripada tuntutan perempuan? Atau memang apa alasan lo memutuskan untuk nikah? Legitimasi lah. Maksudnya? Legitimasi sosial ya. Ya di Indonesia. Pacaran lama gitu. Iya. Pacaran berapa tahun? 5. 5 tahun. KPR udah lunas ya? Belum dong. KPR kan 20 atau 15 atau 10. Oh, mobil atau mobil cicilan Mobil udah. Motor 2. Motor 1. 1. Mobil 2. Apa Roy lihat-lihat? Gue udah lama gak podcast ini. Jadi gue kehilangan orang dong, kehilangan temen nongkrong kan. Kehidupan lo kira-kira pasca dan sebelum nikah udah kebayang bakal gimana? Gue sih rencananya menjadi family man. Family man tuh gimana? Konsep apa tuh? Konsep yang ya udah di rumah nggak keluar. Sekarang kan kalau sekarang pranikah lo nongkrong di marginal hampir setiap hari lah kata-kata ya. Mulai dari jam 1 siang, pulang jam 3 malam gitu ya bareng gua. Nah itu fenomena itu, pengalaman itu lo udah kebayang gak bakalan lagi terulang gitu? Iya. Gue mengusahakan untuk tidak lagi. Karena kan udah ada tanggung jawab lain. Penyesuaian lagi dong berarti? Iya. Dan mau nggak mau, setiap lo beranjak ke kehidupan yang baru kan harus ada penyesuaian baru. Ya, udah nggak bisa lama-lama di luar. Kalaupun ngopi ya Sewajarnya. udah ada buntutnya. Dan nggak mungkin nyampe malam. Kalau malam-malam gimana? Kan ada dia. Oh ada yang ngikut ya? Kan pasti gue ajak. Gak enak ya kalau nongkrong bawa. Gue kan dari dulu tipe orang yang kalau temen ya temen, cewek-cewek nggak usah digabungin. Ya makanya ketika lo bareng cewek lo memilih untuk tidak nongkrong gitu ya. Bahkan tidak bisa membagi waktu lo tuh. Kalau udah sama cewek lo ya udah lo balik istirahat gitu ya. Iya. Rencana nikah di mana? Di Indonesia. Tadinya mau di Jerman. Gue nggak sama jenis dulu. Di Indonesia aja lah. Ini angkatan ya gimana gue ya? Gue speechless sih gue. Kalau ngedengar lo mau nikah itu kemarin kan Bang Imam aja nanya ditinggal gitu. Nggak apa-apa. Kan kita udah sepakat nikah itu bukan siapa lebih dulu. Oh, bukan duluan. Bukan perlombaan. Apa yang lo persiapkan? Mental. Apa kenapa harus mental yang lo persiapin? Kalau modal lo udah kelar lah ya itu kira-kira ya. Kalau modal Iya. nikah bukan problem utama kan lo? Insya Allah enggak. Cuman kan mental tuh kayak lu udah nggak bisa egois sekarang, lu udah nggak bisa sebebas sekarang. Lu doang yang punya knalpot, ya? Nggak bisa. Ya kayak gitulah, kayak harus bisa mana yang lebih prioritas. Udah nggak bisa ngikutin ego. Kalau sekarang kan ya gue mau balik jam 2, mau balik jam 1, mau balik jam 3
ketiga nggak balik, Pas udah kabur. bodo amat gitu. Kalau nanti kan udah nggak bisa, karena udah ada tanggung jawab kayak gitu dan jadi siapnya tuh nggak secara material tapi juga moral, etika, mental. Terlebih ya dengan gua yang kayak gini lah, Kayak gimana? nggak tahu gua tuh, gua pernah kok merasa kayaknya gua belum siap, Ya. belum siap untuk tuntutan cowok kan gede sebenarnya ya. Jadi imam gitu, jadi ngebimbing pasangan lu juga boleh kalau mau. Ya ngebimbing pasangan kita lah. Lah, kita punya cewek satu. Oh iya ya, Gimana sih? ngebimbing pasangan kita Tidak masing-masing. masing-masing. Dan dipotong makanya kan gue belum kelar. Nah, terus Dan ya banyak hal lah maksudnya, apalagi sebelum nikah tuh ujiannya ya lo banyak Berat. pikiran kayaknya. Pas Banyak. mau putusan tok gue mau nikah tuh ada aja ya. banyak Ya lo banget. kemarin tumen-tumenan juga ke gue masalah 1-2 kali lah gitu kira-kira. Iya, gue kan pernah bersemedi juga tuh seminggu nggak kemana-mana gue ngurung diri. Ya meyakinkan benar nggak sih keputusan gue, karena kan gue nggak mau nikah untuk berpisah gitu. Gue maunya ya udah satu untuk selamanya, bukan SCTP, satu untuk semua. Ya satu untuk selamanya, meskipun diperbolehkan, cuman kan kalau dalam agama kita Tuhan membenci hal itu gitu. Kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah. Gak apa-apa. Kan lo tahu gue kosong otak. Kayak gitu sih kalau gue ya jadi kayak ya banyak lah mungkin. Ya teman-teman gue juga pasti ujiannya beda-beda gitu. Ada yang masalah mentalnya belum siap atau ada masalah faktor lain lah gitu. Lo kemarin problem mental berarti? Iya, gue sempet goyah gitu. Kayak gue kayaknya belum siap buat nggak bebas lagi gitu. Ya sama ya. Ego gue masih tinggi banget, cuman Kita ya kan selama- anak-anak tongkrongan kita kan. meskipun nongkrongan kita saing game, cuman ya udah kita nyaman dengan ruang kita masing-masing. Dan gue tipe orang yang masih kadang suka maunya sendiri gitu. Kalau ada masalah udah sendiri. Gua bukan tipe orang yang ya kayak selama kita kenal aja berapa banyak sih gue cerita masalah gue gitu ya. Paling kan ngobrol-ngobrol sama lu, ngobrol absurd, ngobrol nggak jelas, ngobrol ngidul gitu. Cuman yang benar-benar deep talk gitu kan gue jarang banget, karena gue bukan tipe orang yang suka curhat juga. Kalau ada masalah gue diem, gue renungin, gue cari jalannya sendiri. Bukan berarti gue nggak menghargai keberadaan teman gitu. Teman kan tempat buat mendengar, cuman ya beda lah orang-orang dalam menyelesaikan masalah dan mengekspresikan masalahnya kan beda-beda. Terus Nah gue masalah- takut belum Nah, bisa adaptasi dengan hal itu, karena kan kalau lu berkeluarga nggak bisa lagi lu punya masalah diem gitu. Terus bini lu mau lu diemin itu kan nggak bisa. Terus tiba-tiba lu minta keluar rumah gitu, terus di luar rumah sendirian gitu buat ngerenung kan nggak bisa gitu. Ya. Oh lu udah pertimbangkan sejauh itu ya? Iyalah, karena ya sebelum, kalau gua ya mikirnya sebelum kita menyatukan dua kepala, ya lu lihat dulu apaan sih sebenarnya yang kurang baik. Jadi komersial, Asal. apaan sih yang menurut lu kurang baik tapi lu nikmat menjalani itu gitu. Kan sering kan gitu. Sebenarnya kita tahu ini tuh ego, ini tuh nggak baik gitu, meskipun nggak merugikan orang lain gitu. Tapi ya nggak harus kayak gitu. Itu yang gue pikirin. Banyak hal lah, kayak ya gue 5 tahun pacaran misalkan masih ada hal-hal kecil yang jadi masalah. Apa nanti pas gue nikah bakal gini juga kan jadi pikiran. Yang gue takutkan itu apa ya, meledak tiba-tiba gitu loh. Dan Oh iya, lu pendam gitu kan. meledak. Spirit.
mendadak, terus tiba-tiba ya Dan dengan bininya mudahnya jadi korban itu kira-kira ya nanti kan. hubungannya lah dengan mudahnya misalkan bilang pisah kan gue nggak mau, makanya akhirnya itu yang akhirnya bikin gue tenang juga, gue mencoba untuk meluapkan semua kegelisahan gue. Terus cewek lo waktu lo ada problem apa dakin itu kemarin tahu juga? Tahu, gue bilang gue lagi mau sendiri dulu, bukan pisah ya, maksudnya dia kan cewek gue tuh kan tipe orang yang Tipe berapa? tipe C dia. Ya, agak gepeng. Udah bulat. Iya. Udah bulat ya. Enggak kayak Sony apa Nokia dulu kan bulat kalau Nokia kan. Kalau ini tipe C. Bukan cewek lu bulat kan. Gepeng cuman oval. Enggak gitu. Tahu dia ya masa lalu. Tahu, gue bilang karena setiap gue mau nyendiri gue selalu bilang. Enggak curiga dia. Enggak, karena dia tahu gue di mana, gue ngapain, dia tahu. Ya. Dia tetap menemani meskipun gue diam gitu, kayak maksa buat video call gitu, ngeliat lu ngapain. PCS. Enggak lah. Kan kalau PCS sebentar. Video call sebentar kan. Nah kayak gitu. Video call sebentar. Kalau ini PCL. Ya. Video call lama. PCLT. Apa itu? Video call long term. Belum tahu. Enggak. Ya itu. Ya dia tahu, terus ya keluarga gue juga nanyain. Malu tahu kan? Karena lagi pandemi. Tahu. Emak gue tak tahu nggak ya? Kakak gue yang tahu karena cewek gue bilang Kaisan lagi nggak stabil. Apa lah dia Soalnya masakan. kalau lo curhat sama emak lo juga kan malu keras juga kan. Udah ketemu keras. Nah itu, dan gue tuh sebenarnya setelah gue menjalani beberapa hal, kesalahan persepsi yang gue bangun sendiri gitu yang akhirnya membentuk. Lo Karena kan gue kesimpulan tanpa nyari data. karena ya kalau dari beberapa kali kita cerita kan gue kan bukan tipe orang yang suka cerita curhat sama keluarga gitu. Padahal katanya psikolog. Bukan berarti keluarga gue nggak harmonis, cuman emang ya keluarga gue taunya gue patung gitu, diem. Gue nggak bisa mengekspresikan perasaan gue nggak bisa mencurahkan. Tapi kalau lo patung nggak ada yang nyembah. Nggak ada. Karena gue patungnya bukan berhala. Bukan. Iya, kalaupun berhala lo gak ada yang nyembah juga. Nggak ada. Yang nimpukin banyak. Iya. Jumroh. Terus Ya itu. setelah lo paham bahwa ada problem di dalam diri lo, kesalahpahaman lo dalam memaknai mak lo gitu. Nah, akhirnya ya gue curhat pertama ya ke cewek gue dulu gitu, gue curhat apa yang gue rasain. Ya Allah. Ya kan ke Allah tuh udah selama seminggu itu gue jangan gua, istihara bertahan sih. iya ini tuh hablum minanasnya dan yang kita bahas. Kalau hablum minallahnya lu itu udah lah Repot gitu. ya, repot. Takut lo musyrik, udah gak percaya Allah. Kirain. Masih Terus karena sebenarnya gue selalu hablum minanas, makanya gak pernah cerita ke orang. Hablum minallah gak pernah cerita ke orang. berbisik ke bumi untuk di negara langit. Terus Gitu. Ya udah akhirnya lo gimana bilangnya ke emak lo? Mak, gue udah yakin, ayo kita lamar. enggak, gue tuh ya karena kan banyak ekspektasi sama gue, terus akhirnya gue jelasin gue gak bisa kalau kayak gini, gue butuh waktunya sampai segini. Bisa gitu sama gue, ya udah nggak apa-apa. Enggak, ketika lo perhubungan udah beres, kemudian lo curhat ke cewek lo, nah gimana lo bilang ke emak lo nya? Lo nyamperin, mak ayo kita lamar, gue udah yakin. Enggak, itu jauh sebelum lamar gue kan. Kalau sebenarnya gimana ya? Lamaran itu hal yang sebenarnya nggak terlalu kita rencanakan. Karena bagi kita ya lamaran seminggu sebelum nikah juga nggak apa-apa gitu. Iya. Yang penting kan komitmen antar dua keluarganya udah ada. Nah, dari hasil perenungan gue itu, akhirnya gue juga akhirnya yang mengungkapkan gitu. Jadi cewek gue waktu itu disuruh ke rumah sama mama gue. Dia menceritakan sama gue apa yang gue alamin gitu, apa yang gue rasakan. Didukung juga sama karena cewek gue udah cerita ke kakak gue juga menyampaikan yang nggak siap tuh bukan si Intannya atau keluarga Intannya, tapi gue gitu. Di sisi-sisanya ada yang belum selesai gitu, ada yang
ya secara mentalnya lah. Ya akhirnya emak gua tuh pulang dari, kan di Padang emak gua kan, Iya. sebelumnya habis lebaran, sebelum lebaran apa habis lebaran ya mau balik ke sini, gua lupa lagi. Datang gua sebelum puasa, datang, gua lagi tiduran di kamar, masuk, jadi maunya gimana? Jadi lu gimana? Oh, bukan begitu. Ya nggak ngertap, dia bukan senior. Terus apa jawabannya? Terus ya udah, ya akhirnya gue cerita, gue tuh nggak bisa ditekan, gue nggak bisa diekspektasin kayak gini, gue nggak bisa, pokoknya banyak hal lah. Gue mau jalan dengan jalan gue gitu, kapan gue siap ya itu, ya udah kapan siap. Cuman ya itu kan proses negosiasi lah, karena kan sama ibu gue, masalah keyakinan gue bukan tauhid ya. Ya, takutnya lu plesetin sebelum lu plesetin dah. Masalah Gue diem loh, gue yang tadi dengerin lo loh. Lo mah pengen mancing-mancing keliaran pikiran gue. Kalau ngomongin orang keluarga tuh gue antusias dengerin. iya, masalah gue udah yakin secara mental atau belum itu, terus gue udah yakin dia partner yang baik buat gue untuk mengarungi sisa hidup gue atau belum. Udah akhirnya ya gue curhat lah apa yang gue alamin gitu. Terus ya gue cuma minta sederhana, apapun nanti yang gue lakuin buat ke tahap ini, ya udah tolong maklumin aja maksud gue. Karena itu kita memiliki keluarga yang berbeda lah kayak. Ya udah akhirnya udah bisa. Di sana gue mulai yakin gitu, karena ya yakinnya gue ternyata ibu gue nggak sekeras itu. Apa yang lo pikirkan. Karena justru kan pada yang, akhirnya kesalahpahaman lo terhadap ibu lo. yang gue takutkan pertama kan gue nggak bisa nih bertanggung jawab. Terus yang kedua, ketika ada hal-hal yang menurut ibu gue salah gitu dalam berkeluarga, jadi masalah gitu. Ternyata kan enggak, ibu gue masih bisa diajak diskusi. Ya mungkin karena kan ibu gue udah banyak menghadapi kakak-kakak dan abang gue gitu, ya udah banyak belajar lah. Terlebih dia harus ngadepin manusia pendiam ini, Satu. yang untuk segala hal aja tanpa ekspresi gitu. Gua lulus di UIN aja nggak ada ekspresi, apa nggak ada ekspresi, nyampe bingung ibu, ini anak gua kenapa ya gitu, kok kayak nggak ada perasaan gitu jadi manusia, nggak ada ekspresi. Padahal ngebatin. Padahal ya itu karena gimana ya karena kalau bahasa psikolog itu ada trauma masa lalu lah. Setiap gue berpendapat selalu dijawab dengan teriakan misalnya, kan akhirnya lebih baik berdiam. Pernah bener yakin lo? Kan lu bukan emak gua. Oh iya, sorry. Kok merasa jadi emak gua? Enggak, kirain gue masalah lo juga gitu. Enggak masalah gua ini kayak gitu. Dan nyampe akhirnya gua yakin, berapa sejam? Oh, udah yakin terus? Ya udah, gua akhirnya nentuin, gua bilang ke Sintan, ya udah ayo kita ketemu keluarga, ditentuin tanggalnya. Keluarga lo ya? Keluarga lo sama keluarga dia kan? Iya. Takut ada keluarga lain. Sebenarnya gue mau ngajak keluarga Cemara, ya abahnya belum pulang bawa becak, ya udah nggak jadi gitu. Nanti aja ya keluarga Cemara. Si arahnya dagang opak. Iya. Terus dari perspektif si Intan sendiri, cewek lo, ada cerita yang lo ketahui? Tantangan-tantangan mau ke tahapan serius ini? Ya, banyak lah kalau dia. Kalau dia makan, gue ngerasanya perjuangan dia lebih keren. Makanya itu juga yang meyakinkan gue. Karena gue takut di awal itu gue ngerasa gue berjuang sendiri, gue nggak mau, takut gitu. Cuman setelah berjalannya waktu, ya setelah gue menyampaikan keluh kesah, ya kita sama-sama berjuang gitu, untuk segala hal, untuk semua masalah yang ada di keluarga kita masing-masing dan di antara hubungan kita saling perbaiki lah. Ya. Banyak lah. Ya itu sebenarnya di mental sih. Kalau gue ya, Iya ya, kalau ibaratnya ada orang mentalnya kuat,
tapi finansial nggak ada. Ada orang finansial ada, kayak lo udah beres lah ya, cukup gitu kalau finansial kan. Amin. Kemudian wilayah mental lo yang terganggu gitu ya, bukan dalam artian Mental negatif illness, gitu ya, tetapi bukan memang- mental illness, gue bukan anak jaksel. Iya. Kemudian ada yang mentalnya kuat, kemudian apa finansialnya kuat, ternyata ada aja Jodohnya nggak ada. jodohnya nggak ada. Itu yang bahaya. Finansial kuat, jodoh kuat, cewek nggak ada. Allahu Akbar. Terus pertanyaan gua selanjutnya itu ini Cak, terkait anggaplah 2 minggu ke depan udah terlewati, udah nikah. Nah kan ada hak kewajiban gitu yang tertulis sesuai dengan syariat agama, itu kan ada di buku nikah kalau nggak salah. Hak lo apa, kewajiban lo apa, cewek lo juga demikian. Nah yang di luar itu lo obrolkan juga bahwa nanti gue gak mau begini, gue pengennya begini, begitupun sebaliknya gitu. Ada beberapa hal. Cuman bagi gue, karena kita bukan sistem ta'aruf ya, ya selama 5 tahun bersama kan udah tahu gitu mana yang dia nggak suka, mana yang nggak suka. Ya itu pasti udah jadi pembahasan sih. Mana yang harus lu lakuin, mana yang nggak boleh lu lakuin, mana yang ya pun sebaliknya lah. Jangan mencuri ya, jangan berzina. mencuri. Wah, berzina bahaya itu. Udah punya suami lu masih zina ngapain? Atau gue udah punya istri masih nyari cewek lain. Ya itu kan maksud gue, ya kalau belum siap jangan gitu. Kayak lo lurus aja dalam wilayah itu. Gak maksud gue kayak Yang nggak tahu gue. dalam wilayah kebiasaan misalkan. Kalau gue misalkan gue pernah bilang bahwa ada satu hal yang sekiranya gue gak bisa lepas itu, yaitu aktivitas nongkrong misalkan. Bisa kalau menerima keadaan gue bahwa ya separuh hidup gue mungkin di tempat kopi gitu, atau bahkan 3/4 ya. Kemudian dicarikanlah jalan tengahnya, boleh-boleh aja, tapi asalkan sesuatu udah beres dan sebagainya. Lalu hal-hal kayak gitu itu kan remeh sebenarnya, tapi kan dalam wilayah keluarga bakal jadi hal yang serius kan. Kalau iya, menurut gua kalau hal-hal yang kayak gitu ya. Kayak misalkan gua, ya kalau misalkan nongkrong, gua sebenarnya sejujurnya nggak terlalu kuat lama juga nongkrong. Nah, kerja aja loh kan. Iya, karena kerja dan karena ada lu, sebenarnya kalau nggak ada lu juga gua balik cepat kok. Menghargai kehadiran Dani Ramdhani aja. Berarti bukan tabiat ya? Sebenarnya ya emang apa ya, Dan? Basic gue penyendiri. Ya. Gue lebih senang sepi, sunyi, terus ya dengan kegabutan gue sendiri. Ya kayak ya nggak terlalu suka ngomong banyak juga kan gue sebenarnya, kecuali depan kamera. Juga kan buat engagement gue sebenarnya. Kalau lagi nggak ada kamera kan kita saling dulu. Ya itulah gue gitu, maksud gue. Dan gue mikirnya gue bakal betah di rumah kalau misalkan ada, ya lu gak usah musik gue main game misalkan. Cuman kan Ada waktunya. iya ada waktunya gitu, nggak mungkin gue 24 jam main game misalkan. Meskipun ya gamenya cuma Candy Crush gitu kan, Tomo. gitu doang. Udah amat promo juga, kita bukan game kayak gitu, atau apapun lah gitu, selama ya jangan melarang apa yang gue sukai gitu. Termasuk gue suka lu, jangan lu larang-larang. Ya. Oh. Udah mulai suka dari tadi pagi. Kamu suka gambar? Enggak. Mau nggak jadi pacar dia? Mau. Ya, neng. Plot twist. Masih 13 tahun. 12. Ya nambah setahun kan habis itu umur. Baru ketemunya di stasiun Citayam. Lo ketemu Intan di stasiun Citayam? Enggak. Di mana? Di Jakarta. Oh di. Ya kayak gitu, dan maksud gua ya buat hal-hal kayak gitu mah udah di rumah. Ya kayak gua sekarang nongkrong sampai malam, gua bilang ya udah biarin gua puas-puasin dulu gitu. Mau Dan puas-puasin dulu. cewek lo juga kan tahu lo nongkrong sama siapa itu. Kalau nongkrong pasti ada gua kan. Makanya tanpa lo update status, gue tanpa update status,
dia nge-WA lo nggak lo balas pasti kontak gua. Iya. Karena dia tolong bilang ke Ican untuk balas WA saya. Kan gitu. Tapi mau gue modusin cewek lu. Jangan, kalau udah jadi mantan nggak apa-apa. Aduh. Jancuk. Jangan bahas-bahas mantan ah. Iya. Terus ya gitulah. Apalagi poin-poin yang sekiranya menjadi sesuatu hal yang Ya pastilah, dan kalau berkeluarga tuh lu pasti punya mimpi-mimpi kecil yang kita obrolin. Saya kan pengen punya apa, kan harus diobrolin. Kayak gitu-gitulah. Ya template sebenarnya sih. Layaknya orang-orang berkeluarga pada umumnya. Yang kita obrolin ya kayak gitu. lo menganggap bahwa pernikahan itu the end of your life gitu. Oh, enggak. Enggak juga ya? Malah pernikahan adalah awal dari kehidupan kalau bagi gue. Makanya ibadah paling berat kan nikah kan. Iya. Tapi kan dia menyempurnakan Allah. Tapi kan paling berat, Iya. bukan paling mahal. Ya. Karena kalau lu Ibadah paling lama ya. ya, makanya berat itu lu jadi bagi cowok lah ya. Lu memindahkan tanggung jawab orang tua dia ke lu, harus bertanggung jawab untuk segala aspek kan? Pada akhirnya akhlak dia, finansial dia, dan Skincare. ya itu kan material Jangan pakai skincare ya? oke. Yang 800.000. 800.000. Nggak tahu gua, nggak nyampe semahal itu loh. Terus finansial dia, akhlak dia, fikih dia, tasawuf. Ya, tafsir hadis, ilmu filsafat, mantiknya semua lah. Filsafat ilmu, sosiologi kemiskinan. Daslok, dasar goblok. Ya kayak gitu lah maksud gua. Ya besar lah tanggung jawabnya. Makanya Dan lo gak belajar, lo template siapa? Bapak lo kan lo tinggal udah lama kan? kok gue yang ninggalin? Bapak lo yang tinggalin. Gue yang ditinggalin. Oh lo yang ditinggalin. Ya lo template-nya paling kan kakak-kakak lo aja. Karena memang beban tulang punggung lo juga kan katakanlah bisa template, tapi kan posisinya perempuan. Ya, ya itulah gue ngerasa beruntung gitu. Punya apa ya? Lo malu nanti kalau misalkan beban tanggung jawab lo itu gak sempurna gitu ya. Ketika lo bandingin dengan malu sendiri pada akhirnya kan. Kan gitu. Makanya apa ya? Ya gue merasa beruntung punya kakak yang bisa gue contoh. Si Joel. Bukan. Joel, bukan lo Joel. Bukan bang, Joel kan gue gak tinggal bareng dia. Oh, ini Kakak gue yang kategori. Dan suaminya gue, Suaminya lo. suaminya dia. Oh. Gue bukan ragil. Terus? Ya, gue ngeliat cara mereka berkeluarga lah. Meskipun ya udah di Islam udah diajarin semua, cuman secara visual gitu gue melihat dengan jelas gimana mereka membina keluarga, masalah parentingnya dan lainnya gitu. Pengasuhan anak dan sebagainya. Pun cara abang ipar gue ngimamin kakak gue gitu. Ya gue banyak belajar dari mereka gitu, meskipun ya gue mantau diam-diam lah, oke gini, kalau ada masalah tuh kayak gini nyelesain kayak gitu lah. Kalau misalkan ada masalah ada Lo udah nikah tuh kan lo ninggalin emak lo. Sedangkan kalau nggak salah lo anak terakhir yang belum dinikahin kan, dinikahkan. Terus apa strategi lo ke depan? kayaknya gue pakai 443 strateginya. Tinggal deket Malo apa tinggal dekatnya Subagio ini tadi? Meskipun kan jarak Jakarta Tangerang Pamulang kan dekat Pak ya. Tapi kan tetap aja ada Ya, untuk prioritas. kalau gue sih ya untuk sementara waktu gue di rumah cewek gue dulu, cuman beberapa bulan lah. Habis itu ya habis itu ya gue coba buat keluar dari situ buat atau sebaliknya gitu, misalkan ya pas kan kita gue ngontrak dulu, tapi
tapi ya kalau kontrak kan ibu gue bisa enak gitu datang ke gue kapanpun ya boleh gitu. Kemana pun boleh sebenarnya, cuman kan di ibu gue nya lebih luasa gitu ketika gue kontrak. Dan juga kenapa gue kontrak, gue mau benar-benar ngerasain berkeluarga aja sebenarnya, kayak karena kan kalau di rumah kan, kalau di rumah Gak enak kalau teriak kan. enggak, bukan masalah teriak. Kalau di rumah si Intan atau misalkan gue numpang di rumah kakak gue kan nggak segoblok itu, teriak-teriak aja udah halal kan, nggak bakalan yang gerebek tiba-tiba. Ya apa ya, belajar berkeluarga lah, karena kan kalau Mandiri gitu ya kalau kita masih di rumah orang tua kan kayak nggak terlalu terlihatnya apa perubahannya, dan kita pun nggak belajar pada akhirnya gitu. Artinya lo belajar ngekos dulu, ngekos sendiri, sekarang kos berdua gitu. Iya, dan yang misinya ya berkeluarga dengan baik itu kayak gimana, menyelesaikan masalah berdua, membicarakan semua hal berdua, merubah hal-hal yang belum baik menjadi baik berdua. Misalkan gue, tabiat buruk gue misalkan tidur habis subuh, merubah itu misalkan. Dan banyak hal lah gitu yang, karena kalau gue ngerasanya kalau misalkan gue masih numpang di rumah keluarga, kayaknya gue berubah hanya sesaat gitu. Selebihnya ketika udah ngerasa nyaman di sana ya udah gitu, balik lagi ke tabiat awal. Iya, apa namanya, melonokkan gitu ya. Dan untuk memperdebatkan banyak hal juga pasti kan banyak perdebatan ke depan kan, dua gagasan yang dua pemikiran yang berbeda gitu harus kita satukan, nggak agak kurang gimana juga, agak kurang enak juga gitu kan kalau ada orang lain kayak hal yang sebenarnya kita diskusinya pelan-pelan gitu dianggapnya berantem malah jadi isu mana-mana, Isu nasional. iya malah jadi isu nasional, bikin tweet tiba-tiba Mempengaruhi stabilitas pertahanan NKRI gitu ya. iya. Ini saya khawatir kalau saya udah nggak ada gitu. Lo jangan nyentuh itu, bahaya. Iya toh. Ya kayak gitulah, dan maksudnya Lo paham politik ya ternyata ya, ngikutin ya. gua nggak paham politik, cuman gua senang ngikutin yang viral aja. Gua kan goblok deh. Nggak paham politik, nggak bisa berpolitik. Kayak gitulah, dan banyak hal lah juga. Ya itu yang selama ini gua butuh jawaban tuh harus ngapain gua. Itu sih yang sebenarnya menggoyahkan. Iya. Padahal kan lo maksudnya tuh kerjaan ada, gaji lumayan lah gitu ya. Dalam apa standar milenial sekarang. Lumayan stabil lah untuk sementara. Kegoyahan itu muncul aja kan. Karena ya itu gue cuma takut gitu, pernikahan ini berakhir perpisahan. Gue nggak mau banget, Kecuali nggak ada kecuali maksud gue, iya, kecuali maksud gua tadi bisa sampai maut dipisahkan selesai. oleh maut kan. Apapun kesalahan itu gue mencoba untuk mentolerir itu gitu, dengan catatan lu berubah. Ya maksud gue Tuhan aja masa masa kita. Pun sebaliknya kan. Iya. Pun sebaliknya, ketika kalau ada kesalahan kita pun harus memiliki Ya. persepsi yang sama gitu. Gue menjadi imam yang baik untuk membimbing dia, dan dia menjadi makmum yang baik yang mengingatkan imamnya ketika salah. Kan harusnya seperti itu. Bukan berarti gue otoriter ya, gue imam udah amat, gue gak usah ngasih tau gue. Ya dia sebagai imam juga, kalau gue ada salah ya kayak sholat lah, gue salah dari ruku tiba-tiba tahiyat akhir kan pasti ada yang negor kan, makmumnya kan yang negor kayak gitu. Berapa amalnya? Kalau ini cukup satu aja mental saya udah kena. Kalau 4 mungkin Kena mental ya. iya. Karena itulah, karena apa ya, dan ya ternyata gue orang yang memikirkan apapun sih. Ini kan kelihatannya easy going, cuman dalam diam tuh gue memikirkan banyak hal gitu. Kalau gini gimana, kalau gitu Kalau gimana. dalam perspektif gua, ketika dengan lo nikah ya, satu hal apa membuat gua senang gitu ya, ada teman gua akhirnya nikah.
Tapi kalau ke lubuk paling dalam gua ketika ditanya, ya Allah, teman gue hilang satu. Karena prinsip gue sederhana, Chan. Ketika ada teman, ada adik, seangkatan itu udah nikah, gue gak mungkin kontak duluan gitu. Kalau sekarang kan masih tektokan ya. Lo nanya gue nanya lo gitu kan. Lo nanya gue nanya Ubed. Dari di mana? Padahal Dani habis nanya gue di mana. Gue ngerasa itu, makanya nggak lagi dan Iyalah, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Cuman kan kita tidak benar-benar berpisah. jangan-jangan ini podcast terakhir kita. Enggak. Ya nanti kan mungkin Nggak ada tahu. ada sebulan sekali gitu kira-kira kan. Ya, belum tahu ya. Nggak ada yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua memang apa? Ya lo hitungan teman seangkatan gua yang terakhir kan ya. Yang gue kenal sebenarnya kayak gue kenal di angkatan udah pernah nikah. Makanya ketika kemarin pemilih undangan gue pengen bercanda itu malah gak jadi kan, daripada ada kena mental gue kan gitu. Tapi bener Chan, apa yang mungkin lo galau mengarah ke jadi gitu kan. Nah gue nggak tahu meskipun ini bukan season 2 ya, cuma apa yang lo rasain itu ternyata pernah gue rasakan gitu, kira-kira ketika ada niat serius bakal jadi ada aja yang terasa ya lo tahu gue lah ya masalahnya apa solusinya apa kan gue taktis banget kan apa masalahnya apa poinnya gitu kira-kira kan lo kan gue paling nggak suka kalau ngidul kan lo punya masalah kalau ngidul gue suka marah kan apa poinnya apa pengen lo gitu ya udah begini tapi untuk yang satu ini nggak bisa pak nggak bisa. Iya. Karena ternyata nggak semua hal bisa dilogikakan. Nggak semua masalah bisa distratakan gitu ya, di strategi taktik. Gue ngerasain itu. Gue udah hampir berapa? Berarti gue gambling kayak gini berapa bulan berarti kan. Jadi menyisakan masalah. Lo kan punya masalah, pikirin ini solusinya, beres. Tinggal nanti nunggu masalah selesai buku. Ini ngegantungnya itu udah berapa bulan nih? Desember ketemu sekarang 6 bulan. 6 bulan pas. Ya. Nah, you know lah ya, cerita. Ya itu makanya. Nah, gue seneng ketika orang selemah lo gitu kan dalam berpikir. Akhirnya berani untuk ngambil kesimpulan tuh keren. Ada natijah itu. Gue seneng itu sih. Meskipun memang dalam perspektif teman-teman kita udah tua, tapi dalam perspektif buat lo, kita kan seolah-olah masih asik gitu ya. Gue tuh aman tuh bocah gitu ya. Itu masih kanak-kanak dengan umur kita yang sekarang. Dalam perspektif Ya, itulah. Yang beda-beda ini. Jenis kelaminnya kalau menikah tuh ya banyak hal sih dan sebenarnya. Kayak gue kurang dekat sama Owi gitu ya, kemana-mana bareng dulu. Udah nikah berapa, kadang 6 bulan sekali baru ketemu, 7 bulan sekali baru ketemu. Jadi kalau gue kalkulasikan umur kita misalnya kalau panjang itu 30 tahun lagi gitu ya, kita tinggal dibagi tuh pertemuan tuh tinggal 5 tinggal berapa gitu. Kalau per 2 tahun sekali itu gitu. Nanti kalau per 2 tahun sekali, per setahun sekali berarti 30 kali pertemuan gitu. Ya nggak ada yang tahu, siapa tahu nanti lo berkeluarga udah tetanggaan, bisa sharing masalah parenting, jangan mikir sharing istri. Gua tahu arah otak lo, udah kebaca. Di kamar mandi gaya toke gaya kadal bangun tidur aduh. Tapi kayaknya nggak segila yang kita pikirkan. Itu sih rata-rata
apa yang sebelum Iya, nikah itu. orang tuh mungkin lu Enak. ya kayak kita sering bercanda ngeliat artis misalkan apa siapa gitu cakep anjing kalau nikah sama gue kasih keluar kamar lah ada bosannya ada capeknya ada lemesnya gitu pasti Ada lebih. Ya buktinya ada nggak moodnya itu tiba-tiba berantem kan nggak mood. buktinya banyak artis cakep pada cerai gitu kan. Menarik ya. Tapi ya itulah akhirnya gue yang akhirnya bikin gue berhenti banyak mikir hal-hal yang belum pasti terjadi. Kayak gue bilang ini, yang lu alamin sekarang itu bukan kekhawatiran tapi ketakutan. Lu lawan. Karena beda, kekhawatiran sama ketakutan itu beda. Kalau takut Lo lawan Ican, kebayangin sih itu ngomong gitu. Lawan, gue bukan kesurupan, biasa aja. atau gimana ngobrolnya biasa ya? Biasa aja. Yang Enggak lagi yang pakai kamu, yang kamu hadapin sekarang itu ketakutan. selemah lembut itu ya. Bukan kekhawatiran kak. Coba kamu lawan. Kalau kekhawatiran, coba kamu cari jawabannya. Kalau ketakutan ya kamu lawan. Ya kan itu pikiran-pikiran liar akhirnya deh. Kalau gini. What if lah, teori what if. Bagaimana jika. Kan itu yang bikin sebenarnya nggak melangkah gitu, banyak yang ketakutan. Kalau khawatir kita waspada akhirnya. Kalau takut kan ya udah diem. Kayak lu berjalan khawatir waspada itu. Kalau takut gak bakal ke gas itu motor ya. Itulah maksudnya apa yang berpaut dengan dimensi mental kira-kira. Makanya kan sebenarnya dalam budaya nikah itu ya yang gue lihat dari yang banyak nikah muda itu 20 udah nikah, 22 udah nikah ya mereka gas-gas aja apa beres. Kita seolah-olah mendramatisir gitu ya, menikmati Entah ya. Apa karena kita udah tua gitu ya. Jadi udah banyak mengalami tragedi. bisa jadi. Jadi lebih banyak kekhawatiran gitu. Lebih banyak ketakutan gitu. Karena udah tragedi. Kalau di umur muda kan bukan gua meremehkan pengalaman orang gitu ya. Bukan. Cuman ya kadang ya udah gitu lihat Justru nikah itu bagian dari petualangan dia gitu Iya. ya. Kalau kita tuh berpetualang dulu mau nikah tuh nanti bakal begini, gue juga Iya. kayak gitu. Ya kayak gitu loh karena udah banyak tragedi yang kita alami. Karena gue nganterin orang nikah dari 0 sampai sekarang udah punya anak 2, 3 itu sering gitu. Mudah-mudahan aja. Mereka mau ngikutin nasihat kita gitu. Nasihat Iya. lo tau lah orang-orang yang siapa kan yang sering nongkrong. Cuk, kena ke diri sendiri gak bisa. Mari ketemu juga kita kan. Iya, kita punya solusi buat orang lain tapi nggak ada buat kita. Ya itu lah dan Iyalah, jadi kita doakan kayak Ican. kan udah mau diudahin. Biarin aja. Gak closing gitu. Masih banyak hal yang mau lo obrolin. Bukan gue. Tahu? Lu takut sekarang upload video di YouTube takut viral lagi? Enggak. Enggak lagi di aman ya. Itu kan khutbah Jumat, khutbah Id yang viral. Yang kayak ada yang minta teksnya kan. Padahal kan itu lo udah bikin gitu. Lo tinggal nonton videonya, tinggal tulis sendiri gitu teksnya bisa. Kenapa harus minta software-nya? Enggak ada yang viral satu lagi. Ada. Yang sampai mental gue kena. Semua orang pasti membicarakan kita. Tapi ingat, kata terakhir dari mereka hanya ini Jadi nggak usah terlalu pikirin lo orang ngomong apa. Ya itulah. Gue
gue balik lagi ke apa, ke cara Kepuasan. pandang, bukan cara pandang kita tadi bahwa atau jangan-jangan kekhawatiran itu muncul bukan karena faktor kita tidak tahu solusi, justru kita udah tahu jika makanya, jika begini maka begini. Ya karena tadi faktor umur, katakanlah kita kalau orang nikah 20-25, kita dari 20 ke 30 ini kan banyak hal yang kita alami, petualangan A, petualangan B. Gue dari, ya maksud gue, lo umur 20 tuh gue masih tahu lo ngapain tak? Umur 20 tuh serius ya, di kosan dan sebagainya, sampai lo kerja sebelum di tempat sekarang, gue tahu pengalaman kita mencari sesuatu, ikut siapa kita tahu. Dari buat beli paket buat makan doang. Sampai sekarang lo dan gak punya rokok nih. Ya kita Gagah sekali. kita sahur cuma bermodal 3.000 Betul. satu hari. Ya artinya balik lagi tuh, atau jangan salah faktor itu. Misalkan bahwa tadi lo ngomongin masalah tanggung jawab gitu, bahwa cuma untuk sementara, katakanlah 1 tahun ke depan, nambah 1 dong, gitu, tanggung jawab itu. Dalam perspektif, dalam cara pandang gue banyak pak, Iya. gue udah banyak gitu. Dan gue sampai jika nanti gue punya si A gitu ya, dia udah nikah, punya anak, bakal lebih gampang atau bakal lebih berat gitu kan. Karena yang sekarang aja gue kadang nahan anak sampai nahan gigi gitu kan, sampai kuat nih gue, kok begini. Pada kalau wilayah tanggung jawab, Iya. gue ngalamin gimana caranya nyekolahin orang gitu. Kemudian nengokin orang, parenting tadi ya, disebut parenting ke adik-adik ya. Nah itu gue juga kepikiran atau jangan-jangan kita udah terlalu matang duluan gitu. Jadi matang itu harusnya kan lebih gampang mengambil keputusan, tetapi ini matang bukan gampang mengambil keputusan, jadi menghadirkan kompleksitas kan itu kan, bukan kekhawatiran, jadi bukan kekhawatirannya, tetapi kompleksitasnya yang dihadirkan, kompleksitas berpikir dan sebagainya. Yalah, Ya gitu deh. Ya iya sih kalau lebih udah tanggung jawab lu udah settle lah. Seorang dari Ramdhani udah bertanggung jawab. Cuman ya mungkin nggak tahu juga sih. Mau bilang masih ada yang belum selesai juga kan walau alam. Rencana Tuhan siapa yang tahu. Dan ya itu gue pernah bilang sama lu kan, kayaknya Tuhan gak terlalu besar ngasih cobaan ke gue karena gue main game aja bisa stres. Mungkin ya, makanya kecerdasannya itu nggak terlalu ditambahkan gitu ya. bukan masalah kecerdasan sih, Tapi masalah ketenangan aja. Karena kan lu untuk bertanggung jawab butuh ketenangan kan. iya. Untuk Kayak tadi berpikir lo jernih, game langsung kecerdasan. iya, buat main game aja gue kadang harus stres gitu. Kalau gua besok UTS, besok Iya, UAS, maksud gue kosan, laptop. Nyari laptop sehari pak. ya kayak gitu-gitu lah maksud gue. Tuhan punya takarannya masing-masing buat ujian bagi hambanya. Tapi pada akhirnya gua juga berpikir, masa iya gua gak mampu? Iya, Ada pertanyaan itu. pasti mampu. Bukan pastinya kan, tapi gue belum tahu, kan gelap lah ya masa depan itu, terkecuali memang determinan karena gue pernah melakukan ini maka bakal begitu. Cuma dalam artian muncul pertanyaan dan muncul pertanyaan besar, masa gue gak mampu dan masa iya gak terjadi gitu, masa iya gue gak mampu dan masa iya gue belum melangkah ke sana. Tentu kan ada dua variabel lah ya, variabel gue dengan variabel cewek gue nya, karena juga begitu kan. Maksudnya ntar variabel gue beres, ada variabel cewek gue, variabel cewek gue udah beres, ternyata diri gue kan gitu. Ini kan pada akhirnya timing, ini kan
waktu. Ya timing. Benernya itu timingnya enggak pas tadi jig-jag. Gue selesai dia enggak, dia selesai gue enggak. Atau dua-duanya enggak selesai. Udahlah, gara-gara kita enggak selesai dua-duanya aja. Ternyata itu jawabannya, menyelesaikan. Allah. Plot twist hidup itu. Ya, lo berapa tahun? Lo 5 tahun, gue 7 tahun. 2000 pas cabang gua, bener gak sih? Iya. Pas LK2. Pasca apa dulu? LK2 tuh 2015. Hmm. Sekarang 2022, 7 tahun. Pada katanya LK2. Iya. Itulah unik. Hidup tuh unik. Unik itu kan tunggal. Tapi untuk apa? Untuk mungkin dalam wilayah tasakur atau apa awakening, bukan awakening, awareness, menghadirkan kesadaran bahwa banyaklah sekarang kejadian-kejadian gitu ya, kejadian orang gitu ya yang udah settle dan sebagainya ada aja sampai bikin miris gitu. kurang fasilitas apa, kurang kasih sayang apa, kurang baik apa orang tuanya dan sebagainya. Iya. Bahkan di satu momen gue lihat bapaknya ngasih privilege ke salah satu orang yang mau nikah, kan dimodali itu kan salah satu kan dimodali dia ya tragedi pada akhirnya kan. Artinya ya itu betul, hidup itu ada aja, unik hidup. Kok bisa? Orang tuh pada akhirnya kan gak habis pikir. Ya mungkin ke kitanya harus banyak bersyukur mungkin kan, bahwa kita begini juga Iya. masih bisa ngerokok, Masih bisa ketawa. Ya masih bisa banyak hal lah. Ya intinya syukuri aja jalan hidup yang kita tempuh. Coba kabarin buku, coba. jadi memang apa namanya merinding tadi pas gue lihat ini apa pas momen azan gitu ya, pas minggu ada bisa dekat ke gue ya, gue ya pernah merasakan di momen itu ya, momen kehilangan meskipun objeknya beda. Iya. Dan gue yakin tegarnya tuh sekarang lebih tegar gitu ya. Itu Pak kalau udah merecollection kenangan-kenangan gitu. Gue tiap malam bisa nangis gitu. Di satu sisi pabrik tidur gitu ya. Di satu sisi pabrik tidur, kemudian harus kelihatan tegar, tenang, tanggung jawab gede. Ada gitu kan. Cobaan. Padahal gue menghindari berita-berita kayak gitu ya. Tahu isunya udah. Karena gue pasti bakal ketariknya ya, nuansanya ketarik. Dan gue lagi menghindari nuansa itu. Nah, udah kita doakan. Abang gue sehat-sehat, ujung-ujung dioperasi otaknya. Padahal gejalanya mual-mual gitu. Gue mual-mual tetap beres. Ini mah mual-mual disuruh operasi. Ada. Kemarin dikirimin fotonya menjadi kurus gitu. Ketarik lagi perasaan gue. Itulah ujian sesuai kadarnya. Berarti Allah percaya kita mampu. Ya itu kata-kata layu kali itu itu. Kalau bagi usaha. Ya besarnya ujian ya menambahkan kepercayaan Tuhan pada hambanya. Ya naik level deh, konsep naik level. Naik kelas. Kayak main game. Kita benar-benar permainan gitu. Allah lagi naik level. Cuma kalau gak diakhiri kita bakal berlarut-larut aja ya. Kita nggak sadar
umur ke sekian ke sini, sekian bertambah. Siapa yang jaga kita tunggu 30 Pak? Orang mah lulus tuh berapa? 25 kan lulus dia? Normalnya Ya yang 7 tahun itu ya. ya dulu. 25 itu langsung nikah. Adek gua kan dia pacar aja. Mau nikah. Jadi pas kalau adek gua ada, meskipun adek gua gak bakal gue podcast gitu. Gimana ya? Janganlah. Ntar malah jadi obrolan keluarga kemana-mana. Sih, aku juga. Nah, Ya plot twist kan hidup tuh. Iya. Oh, banyak gua ada mau masuk. Banyak kejutan-kejutan yang gak lo sangka. Jadi itulah cerita Ihsan sampai hatinya bulat, tekadnya kuat untuk memutuskan melepas status kesendiriannya menjadi double, yang tadinya single jadi ganda campuran. Jadi album. Jadi ganda campuran. Oke, yuk, Assalamualaikum.